Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'dum. Sebelum memulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Cipta Astri. Di sini saya akan membahas tentang kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim atau Abraham adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam agama Islam, serta dalam agama-agama Abrahamik lainnya seperti Yahudi dan Kristen. Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyeru umat manusia kepada tauhid, yaitu keesaan Tuhan, dan meninggalkan penyembahan berhala yang menjadi kebiasaan masyarakat pada masa itu. Kisah hidupnya penuh dengan ujian, kesabaran, dan pengorbanan yang mengandung banyak hikmah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelahiran dan masa muda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, sebuah kota besar yang terletak di Mesopotamia, sekarang bagian dari Irak. Ia lahir pada masa pemerintahan seorang raja yang sangat zalim dan terobsesi dengan penyembahan berhala. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, yang dikenal juga sebagai Tariq, adalah seorang pembuat patung-patung berhala yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sudah menunjukkan sikap yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Ia tidak pernah tertarik pada berhala-berhala yang disembah oleh Allah orang-orang di sekitarnya. Bahkan sejak di usia muda, Nabi Ibrahim sudah mulai mempertanyakan dan menentang praktek penyembahan berhala. 1. Pertanyaan awal. Dalam salah satu peristiwa, ketika melihat orang-orang menyembah patung-patung berhala, Ibrahim berkata, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat atau bahaya kepada kalian?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 66. 2. Penolakan terhadap berhala. Nabi Ibrahim terheran melihat hal tersebut dan menolak pemikiran tersebut. Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain, bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang kedelai. 3. Ketawa Ibrahim. Ibrahim tampak tertawa, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu ketika, Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan di mana patung-patung itu berada. Penyingkapan kebenaran. Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala. Ketika Nabi Ibrahim tumbuh dewasa, ia semakin kritis terhadap penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Suatu hari, ia melakukan tindakan yang sangat berani. Dalam sebuah perayaan besar yang diadakan oleh masyarakat, Ibrahim memutuskan untuk menghancurkan semua berhala yang ada di dalam kuil, kecuali yang terbesar. Setelah itu, ia meletakkan kapak di leher berhala terbesar, berharap orang-orang akan bertanya siapa yang menghancurkan berhala mereka. Ketika orang-orang datang dan melihat berhala, mereka hancur. Mereka menuduh Ibrahim sebagai pelakunya. Jawaban Ibrahim menjawab dengan bijak, "Tidaklah kalian bertanya kepada berhala yang besar ini jika dia yang menghancurkan yang lain." Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang-orang tidak bisa menerima kenyataan bahwa berhala mereka tidak mampu berbicara atau membela diri. Mereka pun marah dan memutuskan untuk membakar Ibrahim sebagai hukuman atas perbuatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi
Ibrahim dengan mukjizatnya. Ia tidak terbakar dalam api besar yang telah dipersiapkan oleh kaum yang kafir. Allah berfirman kepada Al-Quran, "Wahai api, jadikanlah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Materi berikutnya adalah hijrah dan pernikahan Nabi Ibrahim. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampung halamannya dan melakukan hijrah bersama dengan istri sahnya. Nabi Ibrahim meninggalkan UR dan menuju ke negeri Syam, sekarang Syria, Palestina, dan Lebanon. Di Syam, Nabi Ibrahim menikah seorang wanita bernama Hajar. Dari pernikahan ini lahir seorang putra yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim juga memiliki julukan sebagai bapak para nabi, karena dari keturunannya lah ia terlahir nabi-nabi untuk umat manusia. Namun demikian, Nabi Ibrahim pernah dibuat khawatir dan cemas sebab setelah sekian lama menikah dengan istrinya, ia tidak juga dikaruniai keturunan oleh Allah. Istrinya yang bernama Sarah adalah wanita yang beriman kepada ajaran yang dibawanya dan turut mendukung perjuangan Nabi Ibrahim, suaminya, dalam menyebarkan kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim melarikan diri dari kejaran Raja Namrud, Sarah dengan setia mengikuti kemanapun suaminya pergi. Keduanya hidup dengan berpindah-pindah tempat sambil terus mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah beberapa waktu, Allah menguji kesabaran Nabi Ibrahim dengan sebuah perintah yang sangat berat. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ujian ketaatan kepadanya. Ibrahim yang sangat mencintai anaknya tidak ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Ia dan Ismail melakukan perjalanan ke tempat yang Allah tunjukkan untuk melakukan pengorbanan. 1. Perintah Allah. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ujian ketaatannya kepadanya. 2. Ketaatan Ibrahim. Ibrahim yang sangat mencintai anaknya tidak ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. 3. Pengorbanan domba. Namun, sebelum Ibrahim sempat menyembelih Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar sebagai bentuk penghargaan terhadap ketaatan mereka berdua. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kurban, yang hingga kini diperingati oleh umat Islam melalui Hari Raya Idul Adha. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 107. Lalu pembangkitan Ka'bah dan doa Nabi Ibrahim. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim dan Ismail melanjutkan perjuangan mereka dengan membangun Ka'bah di Makkah, yang sangat menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Ibrahim memohon kepada Allah untuk menjadikan Makkah sebagai tempat yang aman dan penuh berkah. Ia juga berdoa agar dari keturunannya muncul umat yang taat kepada Allah. Doa Ibrahim, "Ya Tuhan, kami jadikanlah kota ini sebagai kota yang aman dan beri rizki kepada penduduknya. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Isi doanya memohon agar Mekah menjadi tempat yang aman dan penuh berkah, serta memohon rezeki bagi penduduk yang beriman. Nabi Ibrahim sebagai teladan dalam keimanan dan ketaatan. Sepanjang hidupnya, Nabi Ibrahim terus menghadapi berbagai ujian dari Allah, baik berupa kesulitan hidup, ujian terhadap anaknya, maupun pengorbanan yang harus ia lakukan. Namun, Nabi Ibrahim senantiasa menunjukkan ketabahan, kesabaran, dan ketaatan yang luar biasa. Ia adalah seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, dan kisah hidupnya menjadi teladan bagi umat-umat manusia. Yang pertama yaitu keteguhan iman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menunjukkan keteguhan iman dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Yang kedua ada kesabaran. Kesabaran. Nabi Ibrahim adalah sosok yang sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menasihati ayah dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunggu memiliki keturunan, dan masih banyak lagi kesabaran-kesabaran yang Nabi Ibrahim lalui. Lalu yang ketiga ada ketaatan Nabi Ibrahim. Ketaatan Nabi Ibrahim dapat dilihat dari berbagai hal, di antaranya adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim selalu taat kepada perintah Allah meskipun perintah tersebut sulit. Demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim. Semoga kalian bisa berkarakter seperti Nabi Ibrahim yang sabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya pamit undur diri. Bila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.